Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di semester 5 ini kita akan belajar bersama tentang psikologi konseling ya. Selama satu semester yang saya ampu sendiri, berbeda dengan tahun sebelumnya yang kami tim teaching. Nah, di semester ini kalian akan bersama saya mengenal tentang psikologi konseling. Kita belajar bersama mengenai psikologi konseling, teori dan praktek ya. Jadi setelah teori nanti kita ada praktek. Kalian membawa beberapa kasus-kasus tertentu untuk kita telaah ya, bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah tersebut, pendekatan apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Kita belajar di psikologi konseling. Apalagi di mahasiswa psikologi ya, yang notabene memiliki value tersendiri untuk dalam konseling ini. Jadi kadang mahasiswa psikologi itu diminta untuk memberikan bantuan kepada mereka, teman sebaya atau sejawat atau bahkan keluarga, bagaimana sih keluar dari masalah ini dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar di sini di psikologi konseling. Nah, cakupan materi selama satu semester ini yang pertama ada konsep dasar konseling, teori dan pendekatan psikologi kognitif dalam konseling, teori dan pendekatan psikologi behavior dalam konseling, teori pendekatan psikologi Gestalt dalam konseling, teori dan pendekatan psikologi Islam dalam konseling, konseling kelompok, penerapan konseling dalam pemecahan masalah, kemampuan dasar dalam konseling, dan prosedur konseling itu sendiri. Jadi setelah kita teori, kemudian nanti kita ada praktek, atau bahkan nanti setelah UTS kita fullkan dengan praktek, itu pun bisa ya. Kemudian di sini bagaimana sih kok munculnya konseling, awal mula munculnya konseling ya. Yang pertama, konsep konseling di sini mulai berkembang dalam upaya memperbaiki masalah kejiwaan masyarakat dengan adanya berpikir positif. Jadi di sini kenapa sih ada yang namanya konseling pada zaman dulu ya? Banyak ya masyarakat yang menganggap bahwa ketika kita punya masalah, seseorang punya masalah itu kan cenderung dia menyendiri atau bahkan nangis dan lain sebagainya. Kenapa sih mereka kok seperti itu? Ada apa? Apa yang mereka pikirkan sehingga menjadi seorang individu yang tidak efektif. Ketika kita punya masalah, kita termenung, kita diam, kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri karena kita sedang meratapi nasib kita. Ketika kita punya masalah, peristiwa kejadian itu, kita selalu menyalahkan diri kita selalu menyalahkan orang lain, atau kita selalu menyalahkan keadaan. Gara-gara temenku ngajak aku main di mana aku jadi kena masalah ini. Itu kan ya, kita menyalahkan seseorang. Atau gara-gara aku nih, karena aku malas, karena aku motivasinya nggak ada dan sebagainya, aku jadi gitu kan. Nah, itu yang menjadikan berpikir yang irasionalnya. Nah, setelah itu muncullah konsep konseling modern yang dimana kita menggantikan pemikiran-pemikiran yang irasional, yang menyalahkan diri sendiri, orang lain, peristiwa dan lain sebagainya, kita gantikan dengan berpikir positif ini. Oh iya, dari masalah ini kita belajar, atau oh iya, masalah ini membuat aku apa gitu kan. Kemudian pendekatan berbasis masalah, kritik terhadap konsep psikoanalisis memunculkan berbagai pendekatan kognitif, behavior, dan humanistik. Nah, ini pendekatan konseling yang nanti akan kita pelajari. Ketika kita punya permasalahan di pikiran kita, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi, ketika kita memiliki pemikiran yang irasional, seseorang punya masalah cenderung menyalahkan keadaan diri sendiri atau orang lain. Apa sih yang harus kita lakukan? Pendekatan kognitif. Kemudian behavior. Ketika seseorang itu memiliki perilaku yang maladaptif, misalnya ada perilaku yang secara klinis ya. Kalau secara klinis ini behavior, ketika kalian sering melihat atau mendengar tentang self harm. Kenapa sih orang itu kalau kesel sama diri dia sendiri atau punya masalah, dia selalu menyakiti diri dia sendiri. Misalnya menyayat tangannya dan lain sebagainya. Behavior itu yang harus kita tangani. Bagaimana cara pendekatan behavior itu menangani kasus-kasus yang
ke perilaku manusia itu sendiri. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ada humanistik ya. Jadi nanti kita akan kenal dengan pendekatan humanistik ya. Ketika kalian kenal tentang aktualisasi diri, bagaimana sih cara kita untuk bisa mencapai aktualisasi diri. Ketika ada aktualisasi diri itu kan 5 ya piramida. Ketika ada dua saja piramida kehidupan itu yang tidak terpenuhi. Misalnya, kita nggak punya rasa dicintai dan disayangi, kita nggak punya yang namanya perhatian, otomatis bagaimana cara kita untuk mencapai aktualisasi diri itu? Kita hanya punya yang pertama, kebutuhan fisiologis, makan dan minum, kebutuhan untuk dihargai. Kita punya itu, tapi kita nggak punya nih orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang menyayangi kita, empati dengan kita dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk menjadi diri yang optimal, menjadi diri yang bisa aktualisasi, bisa all out gitu kan. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sini. Kemudian pendekatan terbaru fokus pada pengembangan spiritualitas dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan hidup. Jadi di sini mindfulness ya, mindfulness dan spiritualitas. Awal perkembangan psikologi konseling di sini kita selalu masih mengikuti dari teori barat. Bagaimana sih kita menangani orang-orang yang punya tadi permasalahan-permasalahan yang berpikir irasional. Oh ya, dengan mindfulness gitu kan misalnya, relaksasi dan lain sebagainya. Tapi seiring berkembangnya perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata psikologi Islam itu memiliki andil dalam memperbaiki atau membantu seseorang dalam menangani permasalahan. Perbedaannya, konsep barat dan psikologi Islam cenderung pada kognitifnya, pada hatinya, dan behaviornya juga. Yang pertama misalnya, spiritualitas tentang psikologi Islam. Ketika di teori barat mengatakan tentang mindful, bagaimana cara kita untuk mindfulness, relaksasi, dan lain sebagainya, kira-kira dalam psikologi Islam apa sih yang dilakukan? Kita percaya kognitif kita percaya bahwa Allah itu akan membantu kita dalam setiap, gitu kan. Kemudian hati kita itu kita tetapkan pada kepercayaan itu juga. Jadi di sini ya, sepenuhnya kita percaya terhadap Allah, kemudian sepenuhnya kita percaya bahwa Allah akan membantu kita dalam menangani masalah-masalah itu. Ketika kita memiliki kepercayaan itu, otomatis kita akan bisa berpikir yang positif. Tapi ketika kita jauh sekali dari prasangka yang baik ya, kita selalu berprasangka buruk, kita selalu berpikir bahwa Allah ini tidak adil, Allah ini selalu menguji aku ya sebagai hamba yang tidak mampu misalnya. Nah, ketika kita selalu berpikir negatif atau irasional seperti itu, maka kita akan semakin jauh. Tapi ketika tadi psikologi Islam, oh ya, aku punya kepercayaan, aku percaya bahwa Allah segalanya yang akan melindungi umatnya dan lain sebagainya. Allah itu tidak akan membebani atau memberikan beban masalah kepada hambanya di luar kemampuannya. Ketika kita percaya itu, kita akan terus bisa untuk berpikir positif. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian akar sejarah perkembangan konseling ya. Apa sih itu konseling di sini? Nah, ini sejarah perkembangan konseling. Pada abad ke-18, konseling sudah mulai dilakukan ketika orang berkumpul dan berbagi pengalaman, impian. Seiring berkembangnya peradaban, agama juga menawarkan jenis konseling, biasanya oleh pendeta yang mendengarkan dan menasehati umatnya. Ya, karena di abad ke-18 konseling itu masih difokuskan ya atau tumbuh di barat ya. Jadi di sini oleh pendeta. Thomas Sydenham mengakui tentang peran emosi asal-usul histeria. Menurutnya penyakit ini ditunjukkan dengan gerakan tubuh yang keras atau lebih sering agitasi pikiran karena sedih, kemarahan, dan ketakutan. Pada zaman dulu ya, Thomas ini melihat seseorang yang punya masalah, dia stres nih, punya banyak sekali tekanan di pikirannya.
Dia merasakan kesedihan, dia merasakan kemarahan, dia merasakan ketakutan. Tapi dia tidak mampu untuk meluapkannya, dia nggak bisa untuk merilis. Akhirnya semakin banyak semakin banyak kesedihan, semakin banyak kemarahan, semakin banyak ketakutan yang dia pendam sendiri, akhirnya memunculkan histeria itu. Kemudian kelembagaan konseling di Amerika mulai ada pada tahun itu sejak Leitner Whitmer membentuk sebuah klinik ya di Pennsylvania. Kemudian Davis 2 tahun kemudian mulai bekerja sebagai seorang konselor di pendidikan, bertindak sebagai bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami masalah pendidikan ya. Jadi di pendidikan sudah mulai muncul tadi kasus histeria di klinisnya. Kemudian ternyata di bidang pendidikan itu ada juga masalahnya. Nah, kemudian di sini akar sejarahnya konseling sebagai suatu aktivitas yang berbasis luas. Kenapa sih dikatakan konseling? Kenapa sih harus ada yang namanya konseling? Jadi konseling itu aktivitas yang berbasis luas, merupakan bagian dari eksistensi manusia sejak dari zaman purbakala, dari zaman dulu, dari zaman perang dunia pun konseling sudah ada untuk memfasilitasi mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Konselor identik dengan orang yang memiliki kepekaan dalam mendengarkan, bijaksana dalam memberikan respon terhadap kebutuhan orang lain. Jadi kalau kalian mahasiswa psikologi misalnya, ada teman dari prodi lain, aku pengen curhat dong, aku tuh gini sambil dia nangis. Kita mendengarkan, memang kita mendengarkan, tapi jawaban kita adalah yang sabar ya, semua orang pun punya masalah. Bukan itu yang mereka inginkan. Terkadang orang yang punya masalah hanya cukup untuk didengarkan dan kita berikan feedback. Oh iya, terus apa? Kok bisa? Kenapa? Oh berarti kamu merasakan ini ya. Ketika kita melakukan hal seperti itu atau merespon hal-hal yang seperti itu, otomatis dia mendapatkan validasi. Dia percaya bahwa oh ya ternyata temanku ini, mahasiswa psikologi ini ngerti ya apa yang aku katakan, ngerti ya masalahku. Berarti akhirnya dia percaya kepada kita bahwa dia akan membantu kita untuk keluar dari masalahnya. Kemudian mereka biasanya adalah orang yang dianggap lebih tua zaman dulu ya, zaman purbakala dulu. Orang-orang yang sebagai konselor ini biasanya disebut sebagai tukang sihir atau dukun, atau mereka bisa menjadi seorang konselor karena mereka memang tua di sukunya atau marganya. Nah, kenapa sih disebut tukang sihir, dukun, dan lain sebagainya? Ya karena orang awam ya dulu, mungkin sekarang sudah nggak ada ya, ketika kita ditanya sama orang lain, Mbak, kamu kuliah di jurusan apa ya? Psikologi. Oh berarti bisa ngeramal dong, oh berarti kayak dukun dong, kayak tukang sihir dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa mereka menjustifikasi kita seperti itu? Ya pada dasarnya kita belajar tentang perilaku manusia bukan karena kita adalah dukun, tukang sihir dan lain sebagainya, tapi karena kita belajar tentang perilaku manusia. Misalnya ketika ada seseorang konseli datang, kemudian dia menunjukkan wajah yang cemas, dia selalu melihat jam di tangannya, sepersekian detik dia selalu menengok di jam di tangannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa mengindikasi bahwa dia akan melakukan kegiatan selanjutnya atau dia sedang mengalami kecemasan pada saat itu, sehingga dia bolak-balik nih melihat jam di tangannya. Jam berapa ya sekarang? Aku ada janji nih jam 11, tapi di jam 11 konseling ini belum selesai, sehingga dia selalu melihat jam di tangannya. Yang pertama karena dia sedang cemas nih, karena ini konseling belum selesai gitu kan, mana aku ada janji. Nah ketika kita tanyakan, kenapa mas gitu misalnya, kenapa mbak, apakah ada yang akan dilakukan selanjutnya, apakah kamu sedang merasakan gelisah gitu kan. Kemudian dia mengatakan iya betul. Nah kenapa kok bisa kita menjudge dia adalah orang yang sedang gelisah dan orang yang akan melakukan hal selanjutnya? Ya karena perilaku-perilaku yang dimunculkan itu.
kita tahu dari tanda-tanda tersebut ternyata betul apa yang dia sedang rasakan. Jadi bukan karena kita dukungan atau tukang sihir ya di sini, tapi karena kita memang tahu gerak-gerik atau perilaku manusia itu mengindikasikan tentang apa sih gitu kan. Nah, kemudian karena memiliki pengalaman ya dan pengetahuan yang luar biasa membina hubungan dengan sesama manusia. Jadi seorang konselor di sini mungkin kita akan tahu ya ketika kita melakukan konseling ada alurnya nih. Kok bisa ya masalah ini terjadi, dari mana sih ya masalah ini terjadi? Kita menduga atau kita melihat ke belakang. Kita tanyakan, kenapa ya? Apa sih yang menyebabkan ini terjadi? Kita lihat ke belakang, latar belakang masalahnya itu apa? Kok bisa sampai seorang klien di sini dia stres misalnya, dia depresi misalnya, atau dia cemas, mengalami gangguan kecemasan ini? Kenapa ya? Awal mulanya dari mana? Kemudian kita bisa menyimpulkan karena kita memiliki pengalaman hidup yang sama, tapi karena kita memiliki banyak sekali kasus di sini yang sering kita temui sehingga kita bisa untuk membantu mereka gitu kan. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Silahkan scan barcode terlebih dahulu di sini. Oke, bisa teman-teman screenshot. Nah, ini perkembangan konseling di dunia. Yang pertama adanya konseling karir dan konseling sekolah. Beragam jenis keterampilan karir yang dibutuhkan, kegiatan manual dengan tenaga manusia berubah menjadi kegiatan mesin yang membutuhkan orang-orang yang terampil di bidangnya. Ya, jadi misalnya gini, pada saat teman-teman SMA, mungkin teman-teman pernah ya untuk melakukan konseling di sekolah, BK di sekolah ya gitu kan. Aku bingung nih Bu, mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja ya. Ketika kita lihat skill atau kemampuan yang harus dimiliki di dunia kerja itu apa dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya sama sekali, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah karena perkembangan teknologi dalam industri yang begitu cepat, maka banyak sekali tenaga-tenaga manusia yang digantikan oleh tenaga mesin. Nah, di sini yang akhirnya membuat kebingungan nih bagi para peserta didik. Apa sih yang harus aku lakukan? Aku pengen kerja, tapi skill apa sih yang harus aku miliki yang dibutuhkan memang di bidang industri gitu kan. Kemudian konseling sekolah, ternyata di sekolah pun ada yang namanya permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah. Bahkan bukan hanya di sekolah ya, lebih tepatnya di bidang pendidikan. Masalah pribadi tentang kesulitan belajar, masalah dengan keluarga, hubungan dengan jenis kelamin, sesama perempuan, juga masalah lanjutan studi dan karir dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Masalah pribadi, misalnya tentang motivasi belajar. Masing-masing individu, kadang ya kalian di semester 5 yang udah full padat banget nih, pasti ada permasalahan tentang motivasi belajar. Ketika kalian menyadari permasalahan itu dan kalian memiliki upaya untuk memperbaiki, atau setidaknya kalian tuh ada effort untuk memperbaiki motivasi yang menurun, demotivasi itu kalian pengen hilangkan gitu, gimana caranya? Kita lakukan konseling. Apa sih, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan motivasi belajar sehingga kita kembali lagi ke tujuan awal kita. Kemudian kesulitan belajar, yang dimana di sini kesulitan belajar ternyata berdampak negatif sekali bagi perkembangan pendidikan. Ketika kalian punya kesulitan belajar bukan hanya sindrom kesulitan belajar, disleksia, diskalkulia, dan disgrafia saja, tetapi kesulitan memahami materi, kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran karena memang memiliki cara atau gaya belajar yang berbeda sehingga timbullah kesulitan belajar. Itu yang ternyata di sini dapat berdampak negatif pada perkembangan pendidikan. Masalah keluarga di sini ya.
aku punya masalah dengan keluarga, misalnya ada seseorang yang punya masalah dengan keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua dan lain sebagainya. Kemudian itu akan mempengaruhi proses pendidikan di sekolah juga. Itu akan mempengaruhi bagaimana motivasi kita di sekolah juga. Kemudian hubungan dengan jenis kelamin di sini, sesama teman sebaya nih. Sekarang banyak sekali teman-teman yang membuat circle-circle tertentu. Yang ini ternyata berdampak negatif pada perkembangan pendidikan. Aku nggak punya teman karena ketika aku masuk ke circle dia harus yang suka jajan di mall gitu misalnya, atau yang harusnya naik mobil misalnya, sehingga aku nggak bisa masuk ke circle mereka. Sedangkan aku ke circle ini, ke grup ini, aku nggak bisa masuk ke sana karena mereka yang suka hiking misalnya, mereka yang suka main dan privilege-nya misalnya berbeda gitu kan dengan aku misalnya, dan itu sangat berdampak buruk bagi perkembangan pembelajaran di sini. Kemudian masalah lanjut studi ya di sini, ketika kalian lulus S1 kalian mengalami kebingungan mau kemana sih aku, apa yang harus aku lakukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian konseling di Perang Dunia abad ke-19 ini, gimana sih kok bisa ya ada yang namanya konseling pada Perang Dunia ini abad ke-19? Banyak pemuda yang kembali dari medan perang untuk mengikuti wajib militer. Mereka harus berkeluarga sehingga terjadi kelahiran bayi yang banyak. Untuk menghidupi keluarga, mereka harus memperoleh lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran bakat, kemampuan, minat, kepribadian, dan pelatihan kerja. Nah, ini ya tadi sudah beberapa dijelaskan, konseling sekolah, kemudian kesehatan mental, gerakan psikometrika, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan konseling di abad 20 di sini, pengembangan teori konseling mulai merambah dan berkolaborasi dengan teori yang lainnya, seperti dance therapy, musical therapy, art therapy, traumatic counseling. Nah, di sini karena berkembangnya pendekatan konseling. Jadi di sini, kenapa sih kok ada art therapy, untuk apa sih? Terutama untuk mereka-mereka yang susah untuk mengeksplor masalahnya. Misalnya ada salah satu klien gini, ketika ditanya, dia disuruh melakukan konseling karena disuruh atau dipaksa oleh orang tuanya. Kemudian kita lakukan konseling, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan atau memberikan suatu hilal terhadap masalahnya gitu kan. Apa sih ya yang terjadi pada diri dia, atau ketika dia tidak mengeksplor, dia tidak bisa untuk mengatakan apa permasalahannya, kita bisa menggunakan musical therapy, art therapy untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada dalam dirinya. Misalnya gini, ada salah satu klien datang gitu kan, dia memang orangnya tertutup, kemudian banyak permasalahan yang terjadi. Misalnya dia adalah korban bullying, tapi dia tidak berani untuk mengatakannya. Kalian bisa sadari bahwa korban bullying itu bagaimana sih perasaan mereka. Dia takut, dia pengen mengeluarkan emosinya nggak bisa, dia marah dan lain sebagainya, kenapa aku harus seperti ini dan lain sebagainya, tapi dia tidak berani untuk meluapkannya atau tidak bisa untuk meluapkannya. Itu kan yang akan menjadi bom waktu nantinya. Bahkan banyak sekali korban bullying itu melakukan bunuh diri. Nah, karena dia tidak bisa untuk merilis permasalahannya. Jadi salah satu caranya ya seperti ini, art therapy misalnya. Dia disuruh untuk menggambar. Kira-kira dari gambar itu menggambarkan tentang apa sih? Ya seperti tes grafik, grafik ya. Atau juga tes rosah, di situ pun di situ menggambarkan tentang apa yang sedang dia pikirkan. Menurutmu gambar ini menunjukkan apa sih? Nah, itu adalah salah satu cerita yang dihasilkan dari pemikirannya gitu. Kemudian terbentuknya Apkin di 2003. Ini tadi sudah. Nah, kemudian di sini menurut teman-teman,
contoh pengaruh teknologi dalam perkembangan konseling, dampak dan manfaatnya itu seperti apa saja sih? Misalnya gini, seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak aplikasi untuk melakukan konseling. Contohnya apa menurut kalian? Misalnya tentang yang kita miliki, SATC. Kita punya nih website atau aplikasi SATC itu Seruni misalnya, untuk melakukan konseling. Dampak dan manfaatnya itu apa? Dampak negatifnya apa? Positifnya apa? Manfaatnya juga apa nih bagi kita? Nah, kalian perlu jabarkan di situ. Mungkin kalian punya teknologi atau aplikasi yang lain yang pernah digunakan. Sebutkan juga perkembangan, dampak dan manfaatnya itu apa. Kita akan diskusikan di minggu depan, ya. Sekalian minggu depan juga saya akan menanyakan pertanyaan tentang materi hari ini. Jadi diusahakan setiap pertemuan kita bisa nge-recall kembali memori, diusahakan kalian pun bisa untuk mempelajari terlebih dahulu ya, sehingga pengetahuan kita akan bertambah, pemahaman tentang konseling kita akan bertambah. Mungkin seperti itu dari saya. Kita lanjut di minggu depan untuk beberapa materinya. Saya tutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.